Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Sabana Purba. Di sini saya dari kelas SI7N. Saya diberi tugas mata kuliah dari matkul audit. Di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan dua materi, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dulu. Yang pertama adalah audit. Pengertian audit dulu. Audit adalah suatu proses sistematik atau yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau aserasi tentang aksi-aksi ekonomi. Yang disebut istilah audit itu adalah yang kalau proses sederhananya, audit adalah pengumpulan data dan dievaluasi dia data-datanya, yang bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang dalam bidang yang kompeten dalam itulah pengertian istilah audit ya kan. Dan jenis-jenis audit ada 4 di sini. Yang pertama audit keuangan, yang kedua audit sistem informasi, yang ketiga audit operasional, yang keempat audit investigatif. Perbedaan dengan audit keuangan. Ya, fungsi audit keuangan mengevaluasi apakah suatu organisasi sudah mengetahui standar akuntansi, sementara fungsi audit sistem informasi melakukan tujuan atas desain, pengendalian sistem, serta efektivitasnya. Ya, di sini dan proses-proses auditnya ada banyak proses audit ya kan. Yang pertama pertama perancangan audit yang terdiri dari ruang lingkup, tujuan audit, organisasi tim, dan tinjauan hasil audit sebelumnya. Identifikasi faktor resiko. Resikonya itu harus ada di resiko untuk kita mengauditkannya. Baru itu yang kedua, pengumpulan bukti audit. Itu audit harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti nanti nggak sah, nggak valid. Pertama yang terdiri dari tahapan untuk pengumpulan bukti, tahapan-tahapannya pengamatan SOP, pengamatan operasional, tinjauan dokumentasi, diskusi, pemeriksaan fisik, komunikasi, konfirmasi dengan pihak ketiga, trial error producer, perbandingan dengan dokumen sumber, pengambilan sumber audit, pengambilan sumber sampel audit, dan review analisis. Yang ketiga, evaluasi bukti auditnya. Dievaluasi itu bukti-bukti itu dievaluasi benar nggak buktinya itu, entah menetap bunga ya kan. Menilai itu yang tahapan-tahapannya, menilai kualitas pengendalian internalnya, menilai kehendak informasi, menilai kualitas kerja personal, pertimbangan bukti tambahan, pertimbangan faktor risiko, pertimbangan faktor materialisis. Yang keempat, komunikasi hasil audit. Banyak tahapan-tahapannya nih. Yang apanya aja membuat rekomendasi untuk manajemen menyiapkan laporan hasil audit. Ya dikasih laporannya kan hasil auditnya. Yang baru itu kita masuk dalam proses audit. Yang proses audit itu banyak tahapannya. Pertama pengendalian audit, dia pengendalian oleh pengelola manajemen yang disusun oleh manajemen di suatu perusahaan itulah, di mana pengendalian pengelolaan tersebut dimulai dengan tata kelola. Pengelola tertinggi dapat mengendalikan semua hal dan pengendalian tersebut ditegakkan. Contohnya tugas manajemen itu ya perancangan, penggunaan, organisasi, pengendalian, perawatan, optimasi, yang semua disusun dalam suatu yang disusun dari restructure ya. Berarti proses pengelolaannya itu ada 3 tahapan ya. Pertama yang memahami bisnis organisasi, yang kedua dia identifikasi aktivitas kunci, yang ketiga dia menentukan kebutuhan organisasi. Baru itu selanjutan dari proses audit adalah identifikasi aktivitas kunci. Lagi keempatnya memutuskan strategi pengendalian. Yang kelima peran audit. Baru keenam
conceptual foundation. Baru ke-5-nya proses minimalis. Dan terima kasih, itulah saya dari singkat materi singkat yang diberikan oleh dosen saya. Sekian dan terima kasih, mohon maaf kalau banyak salahnya.